إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. A'azani Allah wa iyyakum, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana sahabat Abdullah bin Mas'ud memaparkan, qal khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis dengan tangan beliau yang mulia untuk kami. Summa qal, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminih wa an shimali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis di kanan kiri garis yang lurus tersebut, yang seakan-akan beliau sedang membuat gang yang berada di kanan kiri jalan yang lurus. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ilustrasi yang sedemikian rupa, maka beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Coba kita lihat, marilah kita renungkan baik-baik ilustrasi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, yang mana ilustrasi tersebut adalah merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Pertama, Rasulullah menggaris-garis yang lurus. Kemudian beliau menerangkan ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Dan di dalam hadis tersebut ketika Rasulullah menyebutkan jalan Allah, maka beliau menggunakan kata tunggal, mufrad, sabilullah. Ini menunjukkan bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain dan tidak bukan agama yang hak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu. Dan itu menunjukkan bahwasanya kebenaran
itu satu, tidak banyak. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kita mengikutinya, fattabi'uh, dan ikutilah jalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita semuanya untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan membuat sebuah jalan di kanan kiri dengan kata jamak. Beliau mengatakan hadhis subul, jalan-jalan ini laisa minha illa alaihi syaitan. Jalan-jalan yang ada di kanan kiri ini, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan melainkan di atasnya pasti ada syaitan, yad'uhu ilaih, yang syaitan itu akan mengajak manusia agar mengikuti jalan yang di kanan kiri. Lalu beliau membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh. Inilah jalan Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang di kanan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di atas menjelaskan bahwa di atas jalan yang ada di kanan kiri itu terdapat syaitan yang akan menyeru orang yang melewati jalan yang lurus agar belok dan mengikuti jalan-jalan syaitan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwa jalan yang ada di kanan kiri tadi itu memiliki hijab, ada tirai, yang Rasulullah mengingatkan jangan sampai kalian membuka tirai tersebut. Jangan sekali-kali kalian akan janganlah kalian membuka tirai tersebut, maka kalian akan terperosok ke dalamnya. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini kurang lebih, yang pertama adalah jalan kebenaran Islam itu hanya satu. Dan sekaligus ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang memiliki anggapan bahwasanya jalan kebenaran itu banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya semua agama benar, silahkan Anda mau mengikuti agama yang manapun, yang penting tujuannya adalah satu, menuju kepada Allah. Maka hadis ini begitu tegasnya memberikan bantahan terhadap anggapan-anggapan yang batil tersebut. Jalan kebenaran itu hanya satu, satu saja, tidak lebih dari satu. Maka wajib kita mengikuti jalan yang satu tersebut. Faedah yang kedua, jalan kesesatan itu begitu banyak. Karena dalam hadis itu Rasulullah menggunakan kata jamak, subul, jalan-jalan. Jalan kesesatan itu sangat banyak, berada mengelilingi kanan kiri jalan-jalan kebenaran tersebut. Jalan kebenaran itu dikelilingi oleh jalan-jalan kesesatan. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berusaha mengikuti jalan kebenaran, maka akan diuji oleh Allah dengan adanya syaitan-syaitan yang akan menyeret mereka untuk masuk ke jalan-jalan mereka. Dan syaitan tersebut adalah seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Syaitan mencakup syaitan dari bangsa manusia dan syaitan dari bangsa jin, sebagaimana Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli ummatin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi memiliki musuh-musuh dari kalangan syaitan jin dari bangsa manusia dan syaitan dari bangsa jin. Yang syaitan-syaitan tersebut itu akan menyeru kepada manusia dengan menggunakan zukhrufal qawli ghurura, dengan menggunakan kata-kata yang menipu manusia, sehingga banyak manusia yang akan tertipu dengan perkataan-perkataan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini sangat begitu jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya agar kita hati-hati, jangan sampai kita terpedaya oleh jalan-jalan syaitan yang penuh dengan berbagai macam hiasan-hiasan, yang sangat mungkin sekali seseorang tertipu dengan hiasan-hiasan syaitan tersebut. Apalagi ayuhal ikhwah, kita hidup di satu zaman yang fitnah syaitaniyah itu ditebarkan di sana sini dengan melalui berbagai sarana, dengan melalui berbagai media.
Maka cobaan kita di dalam menempuh jalan Allah di zaman ini jauh lebih berat dibandingkan cobaan orang-orang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan di atas itu sudah mengingatkan di sana 1400 tahun yang lalu, yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan berada di tengah-tengah para sahabat. Kaum muslimin pada waktu itu hidup di masa turunnya wahyu, berada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun, kita yang hidup jauh di zaman ini, jauh dari zamannya sahabat, jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari zaman nubuwah, maka jalan-jalan syaitan tersebut itu tentunya lebih berbahaya dibandingkan jalan-jalan syaitan yang ada di zaman para sahabat terdahulu. Kemudian manusia menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan syaitan. Sebagian ulama menjelaskan ada beberapa sebab. Minimalnya ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah kejahilan. Sebab yang kedua adalah penyimpangan hati. Kemudian sebab yang ketiga adalah bermunculannya orang-orang yang benci dengan Islam, bermunculan orang-orang yang masuk ke dalam Islam dengan kebencian dan dengan permusuhan, dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. 3 hal ini yang sudah jauh-jauh sebelumnya diingatkan oleh para ulama terdahulu. Yang pertama adalah kejahilan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani, al-fahmu bil kitabi was sunnati wat tabibuhu al-alimur rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan, yang sangat membahayakan. Obatnya adalah memahami Alkitab wa sunnah, sedangkan dokternya adalah orang-orang yang alim rabbani. Kejahilan tatkala menimpa umat ini, maka sungguh umat ini akan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kejahilan, seseorang menjadi rancu pemahamannya, tidak mampu bedakan mana tauhid dan mana syirik, tidak mampu bedakan mana sunnah dan mana bid'ah, sehingga terombang-ambing dalam berbagai macam syubhat, sehingga orang yang seperti itu sangat mudah sekali terjerumus ke dalam berbagai macam kekufuran, berbagai macam kesesatan. Nasallahu salamah wal afiyah. Dan solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan di dalam hadisnya yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan orang tersebut terhadap urusan agamanya. Solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah tafaqquh fid din. Yang kedua adalah az-zigh, penyimpangan. Ada sebagian orang yang memiliki hati yang cenderung kepada penyimpangan-penyimpangan, cenderung kepada kesesatan, sangat senang dengan namanya menyimpang, senang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga senang membuat ulah, suka bersikap, berkata ataupun bertindak yang membahayakan umat Islam, seperti melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah, baik itu fitnah takfiriyah ataupun fitnah irjaiyah dan lain sebagainya, yang disebabkan karena adanya zaigh di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan akan bahayanya orang yang memiliki hati yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
Hanya Allah saja yang memiliki nama-nama yang maha husna, maha-maha yang indah, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Dan jauhilah oleh kalian orang-orang yang telah menyelewengkan, menyimpangkan nama-nama Allah, karena mereka akan dibalas sesuai dengan amalan yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menjauhi orang-orang yang memiliki penyimpangan akidah, menjauhi orang-orang yang memiliki penyelewengan, kesesatan di dalam akidahnya, khususnya adalah kesesatan di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sungguh berdekat-dekat dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan akidah atau penyimpangan manhaj, maka sedikit demi sedikit akan terbawa, akan terpengaruh dengan penyimpangan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun, kalau kita lihat kalamnya para salafus saleh terdahulu, mereka sangat begitu tegasnya mereka di dalam mengingatkan umat ini agar jangan berdekat-dekat dengan ahlul bid'ah, agar jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Kemudian juga berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Jangan setiap orang yang berbicara tentang ilmu, ilmunya didengarkan. Al-Imam Ibnu Sirin pernah berkata di dalam perkataan beliau yang sangat populer, ketika beliau mengatakan, inna hadzal ilma huwa din, faltanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini itu adalah agama. Maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian, dari siapakah kalian mengambil ilmu agama. Ayyuhal hadirun, ada sebagian orang yang ketika mengambil ilmu, menuntut ilmu tanpa menghiraukan manhaj yang diajarkan oleh para ulama di dalam mengambil ilmu. Ada sebagian orang yang dikarenakan mengejar gelar tanpa pandang bulu siapa dosennya, tanpa pandang bulu siapa gurunya. Yang dikejar adalah gelar tanpa memperdulikan apakah gurunya itu membahayakan akidah dia, apakah gurunya membahayakan manhaj dia. Subhanallah. Maka ingatlah bahwasanya sungguh kita semuanya adalah memiliki hati yang lemah, hati yang sangat lemah. Jangankan kita, orang-orang terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman sahabat, hidup di zaman tabi'in, itu saja masih banyak di antara mereka, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam penyimpangan akidah, terjerumus ke dalam kesesatan disebabkan karena salah mengambil guru. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin ala abdihi wa khalilihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah kita menyimak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ayat dalam khutbah yang pertama yang mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati terhadap segala tipu daya syaitan yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, maka timbullah pertanyaan bagi kita yang tinggal di sebuah komunitas, walhamdulillah adalah komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di sana ilmu disebarkan, ilmu diajarkan di sana sini. Timbul pertanyaan besar, mungkinkah kita-kita yang hidup di sebuah komunitas sunnah yang banyak ilmu yang diajarkan, banyak para dai, bahkan mungkin sering kita dapatkan para ulama yang datang ke negeri kita dalam rangka mengajarkan ilmu, walhamdulillah, apakah dengan itu kemudian lantas kita aman dari fitnah-fitnah yang disebutkan di atas? Apakah lantas kita boleh merasa aman dengan komunitas kita ini sehingga kita merasa aman tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan?
seperti yang diingatkan Nabi SAW? Jawabannya adalah cukup kita melihat apa yang terjadi tatkala Rasulullah masih hidup, kemudian setelahnya digantikan oleh para khulafaur rasyidin. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kita lihat muncul seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, sang pemuda berkepala botak yang disifati oleh para ulama min sufahail ahlam, yang akalnya sangat pendek dan sangat bodoh. Apa yang terjadi? Sudah mulai muncul bibit-bibit penyimpangan pada orang tersebut. Dia berani dengan lantangnya memberikan contoh yang buruk, melakukan demonstrasi di hadapan Rasulullah SAW, menuntut, menggugat Rasulullah SAW di dalam pembagian ghanimah. Dengan lancangnya dia katakan, "I'dil anta ya Muhammad." Bersikap adillah engkau wahai Muhammad, innaka la ta'dil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi illam a'dil faman ya'dilu ba'di." Atau kama qala, jika aku sekarang tidak adil, maka siapa orang yang bisa adil setelah meninggalku nanti? Maka datanglah Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafik." Ya Rasulullah, izinkan saya akan penggal leher orang munafik ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da'hu, biarkan dia." Kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang akan terjadi pada orang ini. Rasulullah mengatakan bahwasanya dia memiliki teman-teman di belakang mereka, di belakang dia memiliki teman-teman yang yaqra'un al-Qur'an, yang mereka membaca Al-Qur'an. Akan tetapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak bisa melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu ramyatu minas sahmi. Mereka akan lepas dari agama Allah sebagaimana anak panah yang telah lepas dari busurnya. Kita lihat Rasulullah masih hidup, sudah mulai muncul penyimpangan. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Tatkala Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah, beliau berhadapan dengan berbagai macam fitnah, mulai dari fitnah murtadnya banyak dari kaum muslimin, pembangkangan sebagian kaum muslimin dari membayar zakat, kemudian munculnya para nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan yang lain-lainnya, mengaku menjadi nabi, dan mereka ini memiliki pengikut dan memiliki pengaruh, memiliki kelompok bahkan tidak sedikit. Walaupun akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berhasil menumpas mereka. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di masa khalifah Umar bin Khattab, juga tidak sedikit bermunculan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, yang pada akhirnya muncullah seorang Majusi, Abu Lu'lu', yang telah populer namanya di kalangan kita. Apa yang dia lakukan? Dia berpura-pura masuk Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan bersikap munafik. Dan pada akhirnya ketika Umar bin Khattab sedang khusyuk mengimami salat subuh, dengan licik dan dengan pengecutnya dia menikam Umar bin Khattab dari belakang dengan beberapa tikaman, yang setelah beberapa hari kemudian Umar bin Khattab wafat. Setelah itu datanglah Khalifah Utsman ibn Affan. Apa yang terjadi? Memang pada kekhilafahan Utsman bin Affan, dalam waktu yang cukup panjang kaum muslimin merasakan kedamaian dan keamanan disebabkan karena keadilan Utsman bin Affan. Akan tetapi perlu diketahui, di akhir hayat Utsman bin Affan muncullah kelompok yang dikenal dengan kelompok Sabaiyah, yang didalangi oleh seorang provokator ulung yang diikuti oleh para loyalisnya. Dialah yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berasal dari Yaman yang berkulit hitam. Dia masuk Islam dengan cara munafik, dengan penuh kedengkian dan kebencian. Dari situ dia bermain memprovokasi sebagian kaum muslimin dengan berbagai cara.
bahkan sempat terjadi demonstrasi besar di zamannya Utsman bin Affan yang didalangi oleh Abdullah bin Sabah ini, yang secara tidak langsung ingin menjatuhkan, ingin meruntuhkan kekhilafahan Utsman bin Affan. Dan terus berbagai fitnah muncul, yang pada akhirnya terjadilah pemberontakan besar-besaran. Terjadilah pemberontakan besar-besaran yang tidak lain dan tidak bukan, dalang dari semua itu seperti dikatakan dalam kitab tarikh, di belakang itu ada orang-orang munafikin. Di belakang itu ada orang-orang munafik yang ingin mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Maka pada akhirnya terjadilah fitnah yang paling besar, pemberontakan besar-besaran terhadap Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu Utsman bin Affan lebih memilih mengorbankan dirinya daripada harus melihat ataupun menyaksikan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Disebutkan dalam satu riwayat, para sahabat-sahabat kibar berkumpul di rumahnya Utsman bin Affan dengan beberapa pasukan yang cukup banyak, membuat pagar betis untuk menjaga keselamatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Utsman bin Affan berkata kepada mereka, pulanglah kalian. Pulanglah kalian. Apakah kalian ingin terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin? Kemudian mereka mengatakan, engkau adalah seorang khalifah, amirul mukminin, amir kami, maka kami wajib untuk melindungi Anda. Maka Utsman mengatakan, kurang lebih, kalian masih menganggap aku sebagai khalifah kalian? Mereka menjawab, bala, tentu. Maka Utsman mengatakan, kalau memang kalian masih menganggap diriku sebagai khalifah kalian, taatilah aku. Pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Aku tidak ingin menyaksikan terjadinya pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Yang pada akhirnya orang-orang yang memberontak beliau berhasil menerobos masuk ke dalam benteng rumah beliau, masuk ke dalam rumah beliau yang ketika itu beliau sedang menunggu saat berbuka, karena pada waktu itu Utsman bin Affan sedang berada di bulan Ramadan, yang tadi malam disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Utsman bin Affan tadi malam telah bermimpi berbuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau memegang mushaf Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu berbuka. Beliau baca Al-Quran, tiba-tiba masuklah gerombolan pemberontak itu, berhasil menyusup masuk ke dalam rumah beliau. Kemudian dengan sadis dan dengan kejamnya mereka menusukkan pedang-pedang mereka ke tubuh Utsman bin Affan, yang pada akhirnya darah pun muncrat membasahi mushaf Al-Quran yang sedang beliau baca. Dan beliau menghembuskan nafas terakhir radhiyallahu ta'ala anhu pada saat tepat pada waktu matahari tenggelam ke arah barat, pada waktu berbuka telah datang. Dan sebagian ulama mengambil pelajaran dari kisah ini bahwasanya mimpi Utsman tadi malam itu adalah isyarah atau ilham yang Allah berikan bahwa Utsman akan gugur pada saat matahari tenggelam di waktu orang-orang sedang berbuka. Rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah demi fitnah. Kemudian yang terakhir adalah, yang bisa saya sampaikan adalah, setelah Utsman meninggal digantikanlah beliau oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib sejak awal menjadi khalifah, beliau harus tersandung-sandung oleh batu-batu kerikil fitnah-fitnah yang begitu dahsyatnya. Di antaranya adalah dua fitnah besar, yaitu fitnah Khawarij dan fitnah Rafidhah. Orang-orang Khawarij sejak awal kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, mereka menentang Ali, bahkan sampai tingkat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, kelompok Rafidhah adalah satu kelompok yang menampakkan loyalnya kepada Ali bin Abi Thalib, yang sampai tingkat mengkultuskan beliau, bahkan sampai tingkat menganggap beliau menjadi nabi, bahkan sampai tingkat mengatakan bahwa Ali adalah nabi, yang pada akhirnya bahkan lebih dari itu mereka mengatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Sampai-sampai Abdullah bin Sabah dalam satu riwayat disebutkan beliau sampai mengatakan, dia mengatakan di hadapan Ali secara terang-terangan, huwa anta, dia adalah engkau wahai Ali,
Lalu Ali bertanya radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa man huwa?" Siapa yang Anda maksud dengan dia itu? Maka dengan lantangnya dia mengatakan, "Huwa Allah." Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dengan tegasnya menghukum Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya dengan dibakar. Walaupun ada sebagian sahabat yang masih tersisa pada waktu itu, mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu menghukum dengan cara membakar. Demikian ayyuhal ikhwah, jawaban dari pertanyaan yang begitu besar tadi. Pertanyaannya, kita tinggal di sebuah komunitas Ahlus Sunnah walhamdulillah. Pertanyaannya, kita tinggal bersama orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang yang berilmu. Apakah mungkin kita bisa terjerumus ke dalam penyimpangan? Jawabannya adalah kisah-kisah yang saya bacakan tadi di atas. Kalau mereka kaum muslimin yang hidup di masa Rasulullah, hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq, hidup di masa Utsman, hidup di masa Ali bin Abi Thalib, itu saja bisa terjadi fitnah yang begitu dahsyatnya. Berbagai pemurtatan, berbagai macam kesesatan, berbagai penyimpangan, dan berbagai macam pertumpahan darah muncul di sana. Apakah kita lebih baik dari zaman mereka? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan kita, tidaklah datang satu zaman melainkan zaman setelahnya pasti lebih buruk dari zaman sebelumnya. Bukan berarti setiap orang yang hidup di zaman setelahnya semuanya jelek, bukan. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, zaman setelahnya, zaman semakin akhir, itu semakin banyak fitnah, semakin besar fitnah akan bermunculan, yang nanti fitnah tersebut pada puncaknya adalah munculnya Dajjal, la'natullah alaih. Nas'alullah salamah wal afiyah. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.